petualangan di dunia lain. Setelah membeli game baru, Sadou Kazuma, seorang pemuda yang kurang tidur, pulang dengan langkah gontai. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis hampir tertabrak truk yang melaju kencang. Tanpa berpikir panjang, Kazuma menerjang ke depan untuk menyelamatkan gadis itu. Namun, alih-alih menjadi pahlawan, Kazuma mendapati dirinya terbangun di dimensi aneh. Seorang wanita cantik berambut biru muncul di hadapannya. "Selamat datang di alam baka, Kazuma-san," sapa wanita itu dengan senyum yang sedikit mengejek. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ekwa, seorang dewi. Ternyata, yang Kazuma kira sebagai truk adalah traktor yang akan berhenti tepat waktu. Kazuma meninggal karena syok fakta yang membuat Ekwa dan bahkan keluarga Kazuma yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Kazuma, yang trauma dan marah, mendapat tawaran dari Ekwa pergi ke surga, bereinkarnasi sebagai bayi, atau dipindahkan ke dunia lain yang mirip RPG untuk melawan Raja Iblis. Karena penduduk setempat di dunia tersebut menolak untuk bereinkarnasi karena teror Raja Iblis, Ekwa menawarkan Kazuma hadiah atau kemampuan yang kuat untuk membantunya. Bahasa dunia tersebut akan otomatis tertanam dalam pikirannya, meskipun Ekwa dengan cepat menutupi peringatan kecil di manual yang ia tunjukkan kepada Kazuma tentang kemungkinan otaknya berubah menjadi bubur. Kesal dengan sikap Ekwa yang tidak sabar, Kazuma, dalam sebuah tindakan dendam, memilih Ekwa sendiri sebagai barang curang yang akan dibawanya ke dunia baru. Seorang malaikat muncul, mengambil alih peran Ekwa dalam mengelola orang yang meninggal, dan memberitahu Kazuma bahwa para dewa akan mengabulkan permintaan apapun jika ia berhasil mengalahkan Raja Iblis. Dengan sekejap, Kazuma dan Ekwa yang panik tiba di kota Akso. Kegembiraan awal Kazuma akan petualangan di dunia lain segera memudar ketika ia menyadari bahwa Ekwa, yang tidak bisa kembali ke surga sampai Raja Iblis dikalahkan, sama sekali tidak berguna. Mereka menuju ke Guild Petualang, tempat petualangan biasanya dimulai. Setelah meminta untuk didaftarkan, Luna, resepsionis, meminta biaya pendaftaran yang tidak mereka miliki. Dalam keadaan putus asa, Ekwa meminta uang kepada seorang pendeta yang lewat, mengaku sebagai dewi. Pendeta itu, yang ternyata adalah anggota ordu saingan yang memuja Dewi Junior Ekwa, tetap memberinya uang karena kasihan. Setelah membayar biaya pendaftaran, Luna menjelaskan sistem kelas petualang dan kartu petualang. Kazuma, setelah statistiknya dianalisis oleh bola kristal, hanya bisa menjadi petualang generik, sementara Ekwa, mengejutkan seluruh guild, bisa menjadi pendeta agung. Mereka menghabiskan beberapa minggu berikutnya bekerja sebagai pekerja konstruksi, buruh, dan tidur di kandang yang kotor. Setelah menyadari bahwa mereka perlu melakukan petualangan yang sebenarnya, Kazuma, yang jijik dengan Ekwa yang tidur sampai siang, membawa pedang pendek dalam misi pertama mereka, mengalahkan 5 kodok raksasa dalam 3 hari. Misi tersebut berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Salah satu kodok raksasa hampir memakan Kazuma, tetapi Ekwa, yang ditertawakan oleh Kazuma karena tidak bergunanya, akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, setelah menyelamatkan Ekwa dari kodok raksasa, Kazuma harus menyelamatkan Ekwa lagi setelah ia mencoba membunuh kodok raksasa dengan sihirnya dan malah dimakan. Kembali di guild, Ekwa menyarankan untuk merekrut anggota kelompok baru. Keesokan harinya, mereka memasang iklan perekrutan, tetapi tanpa hasil. Seorang gadis kecil dengan mata merah, Megumin, memperkenalkan dirinya dengan sikap sombong. Megumin, seorang penyihir agung, menawarkan untuk bergabung, tetapi pingsan karena kelaparan. Setelah diberi makan, mereka melanjutkan pencarian melawan kodok raksasa. Ekwa, sekali lagi, dimakan oleh kodok raksasa, sementara Megumin, dengan sihir ledakannya yang dahsyat, mengalahkan kodok raksasa ungu. Namun, kelelahan setelah menggunakan sihirnya, Megumin juga hampir dimakan, memaksa Kazuma untuk menyelamatkan mereka berdua. Megumin menjelaskan bahwa karena kekuatannya, ia hanya bisa menggunakan sihir ledakan sekali sehari, dan kelelahan setelahnya. Ia juga menolak untuk mempelajari sihir lain. Kazuma mencoba meninggalkan Megumin, tetapi keributan yang dibuatnya di jalanan memaksa Kazuma untuk menjaganya. Seorang Kuseido cantik bernama Darkness menawarkan untuk bergabung dengan kelompok tersebut, tertarik dengan kemungkinan bahaya yang akan mereka hadapi. Keesokan harinya di guild, Ekwa memamerkan keterampilan pesta yang ia anggap berguna. Megumin marah ketika Ekwa memanggilnya gadis rendahan. Seorang pencuri bernama Chris menawarkan untuk mengajarkan Kazuma keterampilan mencuri dengan imbalan minuman bersoda. Selama demonstrasi, Kazuma secara tidak sengaja mencuri celana dalam Chris, merusak reputasinya. Darkness, terkesan dengan kejadian ini, menyatakan keinginannya untuk bergabung. Kazuma mencoba menakut-nakuti Megumin dan Chris, mengatakan bahwa kelompoknya akan melawan Raja Iblis, yang membuat Darkness dan Megumin tetap bersamanya. Luna mengumumkan misi darurat, menangkap segerombolan kubis terbang yang menuju Axel.
Para petualang berebut untuk memanen kubis, dan Darkness, meskipun tidak bisa mengenai kubis dengan pedangnya, melindungi petualang lain yang terluka. Megumin meledakkan sebagian besar kubis, dan Kazuma mencuri banyak kubis. Aqua menggunakan keterampilan kecantikan yang tidak berguna, membersihkan kubis dan menyembuhkan yang terluka. Malam itu, mereka menikmati kubis goreng, dan Darkness secara resmi bergabung dengan kelompok Kazuma. Kazuma mempelajari beberapa sihir dasar, dan Darkness dan Megumin membeli baju besi dan tongkat baru. Namun, Aqua mengetahui bahwa kubis yang ia kumpulkan dicampur dengan selada murah, dan ia harus membayar utangnya ke Guildhall. Kazuma mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sesuai dengan mode fantasi, tetapi menemukan bahwa karena salah satu jenderal Raja Iblis berada di dekat Axel, hanya misi yang sangat sulit yang tersisa. Kazuma menemani Megumin berlatih, sementara Aqua bekerja, dan Darkness kembali ke rumahnya. Kazuma mempertimbangkan untuk meninggalkan tujuan mengalahkan Raja Iblis, tetapi Aqua khawatir tidak akan pernah pulang, memohon padanya. Luna memanggil semua petualang untuk berkumpul di gerbang kota, tempat Jenderal Raja Iblis, Beldia, menunggu. Jenderal Raja Iblis Beldia melampiaskan amarahnya kepada seseorang yang telah melemparkan ledakan sihir ke kastilnya setiap hari. Para petualang lain memandang Megumin, penyihir wanita yang tidak bersalah itu, dengan curiga. Megumin dengan bangga menyebut dirinya penyihir nomor 1 di kota, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mengalahkan Beldia. Ia memanggil Aqua untuk membantu, sebelum ia dapat melancarkan serangannya. Beldia, dengan kekuatannya yang luar biasa, memberikan firasat kematian kepada Megumin, meramalkan kematiannya dalam waktu seminggu. Namun, Darkness, dengan keberaniannya yang tak kenal takut, menerjang ke depan, menerima kutukan tersebut demi Megumin. Beldia, awalnya terganggu, kemudian menjadi tertarik ketika Darkness mulai berfantasi tentang berbagai hal memalukan yang akan ia lakukan pada Beldia, sementara Kazuma menahan Darkness agar tidak bertindak terlalu jauh. Dullahan menyatakan bahwa ia akan membatalkan kutukan jika Megumin dapat menghubunginya di kastilnya, yang dijaga ketat oleh pasukan undead. Setelah Dullahan pergi, Megumin dan Kazuma bertekad untuk menyerbu kastil. Namun, Aqua, dengan tiba-tiba, mematahkan kutukan pada Darkness menggunakan mantra penyembuhan suci yang kuat, membuat Kazuma dan Megumin tercengang, sekaligus menyenangkan para petualang lain. Kazuma, sekali lagi, merasa gelisah dengan kehidupan fantasi yang tidak sesuai ekspektasinya. Ia berdebat dengan Aqua tentang mengambil misi untuk membayar hutang mereka. Kazuma mencegah Aqua memilih misi yang terlalu berbahaya, sementara Aqua memilih misi yang tampaknya mudah, membersihkan danau dekat Axel yang dipenuhi buaya ganas. Meskipun Aqua mampu membersihkan danau hanya dengan menyentuh airnya, prosesnya membutuhkan waktu setengah hari, di mana monster dapat menyerangnya. Karena itu, ia meminta anggota parti lainnya untuk mengawasinya. Kazuma, sebagai gantinya, menyewa kandang besi kecil dari guild, dan mengurung Aqua di dalamnya. Aqua, dengan terpaksa, menerima penghinaan tersebut. Parti tersebut mengangkut kandang ke danau Wevohad, menurunkannya ke perairan dangkal agar Aqua dapat melepaskan kekuatan dewinya. Kazuma, Megumin, dan Darkness mengamati dari jarak aman. Setelah berdiskusi tentang pergi ke toilet, buaya-buaya ganas mulai berkumpul di sekitar Aqua, yang panik sambil mengucapkan mantra pemurnian. Reptil-reptil itu menggigit kandang dan melemparkannya ke sana kemari. Setelah 5 jam, danau tersebut bersih, dan buaya-buaya tersebut telah pergi. Namun, Aqua yang trauma menolak untuk keluar dari kandang yang babak belur itu, dan meminta yang lain membawanya kembali ke kota. Master Mitsurugi Kouya, seorang petualang yang merupakan reinkarnasi dari seorang pejuang pedang Jepang, tiba di Axel bersama sahabatnya, Crimea dan View. Mitsurugi membawa pedang terkutuk Graham, yang diberikan kepadanya oleh Aqua. Mereka datang untuk menaklukkan naga kuno. Mitsurugi menyaksikan Aqua dibawa kembali dalam kandang, dan menolak untuk keluar. Ia mendobrak kandang tersebut, dan Aqua, yang sudah ceria, mengingatkan Kazuma bahwa ia adalah seorang dewi, meskipun ia kesulitan mengingat siapa Mitsurugi itu. Mitsurugi dengan marah menghadapi Kazuma, menyalahkannya karena membawa Aqua ke dunia ini, mengurungnya dalam kandang, dan membuatnya tidur di kandang. Ia menawarkan untuk membiarkan sahabat Kazuma bergabung dengan kelompoknya, tetapi semua gadis menolaknya karena sifatnya yang mementingkan diri sendiri. Mitsurugi menantang Kazuma untuk berduel, dengan Aqua sebagai taruhannya. Kazuma menerima, tetapi mengalihkan perhatian Mitsurugi dengan sebuah kejutan, menyerang, dan mencuri Graham. Dengan Graham, ia mengalahkan Mitsurugi, sementara Crimea dan View mulai memarahinya. Kazuma mengancam akan menggunakan keterampilan mencurinya pada mereka, membuat mereka takut. Keesokan harinya, Aqua dimaki di guild karena sebagian besar hadiah misinya dipotong untuk membayar kandang. Mitsurugi, yang marah karena kekalahannya, dan kelompoknya mendekati Kazuma, menyalahkannya atas semua kesalahan yang dilakukan terhadap wanita, seperti yang diceritakan Chris kepadanya. Namun, ia dihajar oleh Aqua yang marah, yang menuntut pembayaran untuk kandang yang hancur.
Mitsurugi pergi bersama teman-temannya setelah mengetahui bahwa Kazuma telah menjual Graham. Luna mengumumkan kepada semua petualang, terutama kelompok Kazuma, untuk berkumpul di gerbang kota, tempat Beldia menunggu dengan marah karena mereka tidak datang ke kastilnya. Kazuma meledak pada Megumin dan Aqua ketika terungkap bahwa mereka telah melanjutkan latihan ledakan harian di kastil yang ditinggalkan. Beldia mengungkapkan kemarahannya atas kematian Darkness karena kutukannya. Darkness, yang telah menahan diri di antara kerumunan, melangkah maju ketika Beldia menyebutnya sebagai model satria yang sangat tersanjung. Aqua menertawakan kegagalan Beldia untuk menyadari bahwa kutukannya telah dihilangkan, sebelum mengeluarkan serangan undead yang memiliki efek menyakitkan pada Dullahan. Beldia terkejut bahwa seseorang sekuat Darkness hadir di Axel. Beldia memanggil pasukan satria undead dan memerintahkan mereka untuk membantai penduduk kota. Namun, para satria undead malah mengejar Aqua. Aqua dan Kazuma berlari menuju Beldia, sebelum melompat agar Megumin dapat melancarkan ledakan pada kelompok undead. Beldia, meskipun selamat dari ledakan tersebut, diserang oleh sekelompok petualang. Ia melemparkan kepalanya ke udara untuk mengamati medan perang, agar dapat menebas mereka semua. Mitsurugi, kartu truf kota, muncul. Darkness, tanpa senjata, menyerang ke depan untuk menghentikan Beldia, tetapi meleset dengan setiap serangan. Serangan Beldia merobek baju besinya, dan Darkness masuk ke dalam fantasi. Kazuma memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan air, yang dihindari Beldia, sebelum membekukannya di tempat. Kazuma gagal mencuri pedangnya karena perbedaan level. Kazuma mengingat bahwa mayat hidup rentan terhadap air, dan mulai menciptakan air dengan penyihir lain, sementara Beldia menghindari air. Atas bujukan Kazuma, Aqua menciptakan air suci, memanggil banjir yang cukup kuat untuk merusak tembok luar kota. Kazuma mencuri kepala Beldia yang melemah, yang sekarang hanya bagus untuk bermain sepak bola. Aqua memurnikan Beldia yang pergi. Darkness berdoa untuk para petualang yang terbunuh, hanya untuk menemukan rasa malunya bahwa mereka telah dibangkitkan oleh Aqua. Keesokan harinya, di dalam Guild Adventurer yang remang-remang, dihiasi dengan aroma arak murahan dan keringat petualang. Perayaan kemenangan atas Beldia berlangsung meriah. Cahaya redup dari lilin-lilin di meja-meja kayu, tua menerangi wajah-wajah yang memerah karena minuman. Kazuma, di tengah hiruk-pikuk, walau awalnya bersemangat merencanakan kencan dengan Luna setelah kekayaan yang didapat, segera menyadari kenyataan pahit. Hadiah besar diiringi tagihan perbaikan kota yang fantastis akibat banjir buatan Aqua. Tekadnya untuk mengalahkan Raja Iblis dan melarikan diri dari dunia ini kembali berkobar, lebih menyala dari ledakan Megumin di tengah ruangan yang penuh asap itu. Suatu hari musim dingin yang membekukan, salju tebal menyelimuti kota Axel. Angin dingin menusuk tulang, menerpa bangunan-bangunan kayu yang tampak rapuh di bawah lapisan salju. Di dalam guild yang hangat, para petualang lain asyik menikmati hadiah mereka, sementara Kazuma bergulat dengan hutang yang menumpuk di sebuah ruangan kecil yang hanya dihangatkan oleh perapian yang berasap. Ia menatap papan misi yang terbuat dari kayu lapuk, dipenuhi tulisan-tulisan yang hampir tak terbaca karena usang. Ia menolak misi memburu serigala putih dan beruang raksasa yang dipilih Darkness dan Megumin, matanya tertuju pada misi memburu The Destroyer yang tertulis dengan tinta merah menyala. Bersama Aqua, mereka memilih misi yang tampak lebih mudah, menaklukkan Snow Sprites, yang tertera di papan misi di antara gambar-gambar monster yang mengerikan. Megumin tampak kurang antusias, sementara Darkness justru berbinar-binar. Perjalanan ke hutan bersalju yang sunyi dan terpencil dipenuhi dengan aksi konyol. Pohon-pohon pinus yang tinggi dan kurus menjulang di tengah hamparan salju yang putih bersih. Bayangan mereka yang panjang terbentang di atas tanah yang tertutup salju. Kazuma dengan mudah mengusir Snow Sprites yang mungil dan lincah di antara pepohonan yang tertutup salju. Aqua sibuk menangkapnya untuk dijadikan es batu musim panas, dan Megumin pingsan setelah meledakkan 8 Snow Sprites, sekaligus meninggalkan lubang besar di hamparan salju. Kemunculan Shogun musim dingin yang menjaga Snow Sprites memicu pertarungan di tengah hutan yang sunyi dan dingin. Darkness, terobsesi dengan citra Shogun, bertempur dengan semangat, namun pedangnya patah, meninggalkan pecahan-pecahan logam di atas salju yang putih. Aqua membebaskan Snow Sprites yang terluka, menyarankan agar mereka meminta maaf, namun kesombongan Darkness menghalangi. Kazuma mencoba menundukkan Shogun, tetapi kelupaannya mengakibatkan kepalanya terpenggal, meninggalkan tubuhnya yang tergeletak kaku di atas salju. Di alam baka yang gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya redup, Aris menyampaikan belasungkawa. Keluhan Kazuma tentang kehidupan reinkarnasinya diselingi tangisan kerinduan akan teman-temannya.
Aqua, dengan kekuatannya, memanggil kembali jiwa Kazuma, melanggar aturan Ice dengan ancaman menyita pelindung dadanya. Kembali di dunia RPG, di dalam guild yang ramai, pelukan lega Meguma dan ekspresi lega Darkness tak mampu menyembunyikan kekecewaan Kazuma akan kinerja timnya, terutama Aqua. Misi musim dingin dianggap terlalu berbahaya. Namun, Aqua diam-diam menyimpan Snow Sprites yang ditangkap, rencana es batunya tetap berjalan. Kekecewaan Kazuma terhadap rekan-rekannya yang serakah dan aneh semakin mendalam. Di dekat kandang yang terbuat dari kayu lapuk dan tertutup salju, upaya Aqua menggunakan pakaian olahraganya sebagai kayu bakar dicegah Kazuma. Mereka menuju toko Waze yang kecil dan sederhana. Di tengah kota yang sepi, Kazuma harus terus-menerus mencegah Aqua memurnikan pemilik toko, yang ternyata seorang jenderal Raja Iblis yang baik hati. Permintaan Aqua untuk belajar skill menjilat berujung pada Kazuma yang hampir memurnikan Aqua saat mempraktikkan Drain Touch. Komisi mengusir hantu di sebuah mansion tua yang besar dan megah, namun tampak angker diterima. Kehidupan di mansion tua yang gelap dan penuh debu, dihiasi dengan perabotan usang dan lukisan-lukisan yang menakutkan, dipenuhi dengan kejadian aneh. Kejadian-kejadian ini berpuncak pada Kazuma dan Meguma yang harus bersembunyi dari boneka-boneka, kerasukan hantu di kamar-kamar yang luas dan gelap, yang akhirnya dimurnikan oleh Aqua. Terungkap bahwa semua kejadian itu ulah Aqua yang memasang penghalang sihir untuk menghindari memurnikan kuburan yang terletak di dekat mansion. Kunjungan Wiz ke makam di halaman mansion yang luas dan terbengkalai, dan upaya Aqua untuk menggunakan pakaian olahraganya sebagai kayu bakar kembali dihalangi Kazuma. Keesokan harinya, Kazuma menemukan kafe rahasia Tsuchubi yang remang-remang dan berbau parfum yang menyengat di sebuah gang sempit dan gelap di tengah kota. Permintaannya yang tak terduga, wanita tua yang cantik dan belum berpengalaman, menunjukkan sisi uniknya. Makan malam kepiting bersama teman-temannya di dalam mansion yang hangat diiringi rencana minum minuman bergelembung panas yang ditolak Kazuma karena takut mengganggu mimpinya. Tidurnya di bak mandi yang terbuat dari batu yang dingin terganggu oleh Darkness yang telanjang, mengakibatkan situasi canggung yang mengira itu mimpi. Pelarian Succubus yang Kazuma tutupi berujung pada pukulan dari teman-temannya. Kazuma bertekad menyelamatkan rumah barunya, merencanakan strategi bersama teman-temannya di atas tembok kota yang kokoh, namun tampak rapuh di bawah ancaman destroyer yang besar dan mengerikan. Strategi tersebut berhasil menghentikan destroyer, namun ancaman ledakan diri muncul. Darkness dengan semangatnya menyerbu destroyer. Diikuti yang lain, Kazuma, Aqua, dan Wiz menemukan buku harian peneliti destroyer di dalam ruangan kontrol yang gelap dan berantakan. Penggunaan Drain Touch dan ledakan Megumin akhirnya menghancurkan destroyer. Namun, penemuan bahwa Coronadite yang dipindahkan Kazuma menghancurkan mansion gubernur berujung pada tuduhan pengkhianatan.